Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wa ba'du. Para calon siswa MTS Negeri 1 Kota Cimahi yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan perkenannya, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Cimahi ini, yaitu kegiatan Matsama. Matsama merupakan masa ta'aruf siswa madrasah yang wajib diikuti oleh seluruh calon siswa. Kegiatan Matsama ini merupakan sebuah rangkaian awal untuk memperkenalkan diri tentang bagaimana kondisi dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Cimahi ini. Untuk itu, Bapak ingin menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung. Semoga kalian bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan oleh madrasah. Baik, para siswa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang kesetaraan, yaitu persamaan hak dan kewajiban. Sebelumnya, mari kita coba pahami dulu tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jadi setelah selesai kalian mempelajari materi tentang kesetaraan ini, kalian diharapkan bisa memahami kesetaraan dalam pandangan Islam. Yang kedua, yang paling penting adalah kalian mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah materi yang akan kita pelajari pada Matsama dalam kesempatan hari ini. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik. Para siswa yang dirahmati Allah, mungkin bagi kita istilah kesetaraan ini sudah sangat familiar sekali, yang merupakan persamaan hak dan kewajiban. Bagaimana Islam mengajarkan persamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Sebelumnya, mari kita coba pahami dulu apa itu dengan kesetaraan. Sebelumnya, kita coba lihat dulu sebuah gambar berikut ini. Pertanyaannya, setarakah ini? Betul sekali. Ini tidak disebut dengan kesetaraan, walaupun mereka berpijak pada alas yang sama, tetapi ada satu orang yang tidak bisa melihat sebuah objek, yaitu seorang anak dengan kondisi badan yang kecil, tapi dia tidak bisa melihat dengan leluasa objek tersebut. Pertanyaannya sekali lagi, setarakah ini? Lalu bagaimana harusnya apabila ingin terjadi kesetaraan? Mari kita coba perhatikan tayangan atau gambar berikut ini. Apakah ini setara? Nah, baik, kalau sudah seperti ini, maka inilah yang disebut dengan kesetaraan. Semua orang bisa mengamati, bisa melihat sebuah objek yang sama, walaupun dengan pijakan yang berbeda. Inilah yang disebut dengan kesetaraan. Lalu apa itu kesetaraan menurut bahasa? Kesetaraan artinya kesamaan, kesejajaran, kecocokan, kemiripan, kesesuaian, kesederajatan, dan keseimbangan. Inilah pengertian kesetaraan menurut bahasa. Selanjutnya mari kita coba lihat apa itu kesetaraan menurut istilah. Kesetaraan artinya merupakan persamaan kedudukan, persamaan tingkatan, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, dan sederajat. Kesetaraan disebut juga dengan kesederajatan.
Ini arti dari kesetaraan. Para siswa yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita coba lihat bagaimana sebenarnya kategori dari kesetaraan itu. Paling tidak ada 6 kategori kesetaraan. Yang pertama, kesetaraan dalam hukum, yaitu kesamaan di dalam hukum. Tidak boleh ada diskriminasi dalam hukum. Siapapun harus memiliki atau diperlakukan yang sama di dalam hukum. Tidak boleh ada istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini tidak disebut dengan kesetaraan dalam pandangan hukum. Yang kedua, kesetaraan politik atau kesetaraan dalam bidang pembangunan. Siapapun di antara kita, baik dari latar belakang apapun, ras apapun, tentu memiliki kesetaraan kewajiban untuk terlibat dalam setiap pembangunan. Pembangunan akan berjalan apabila dijalankan oleh semua pihak, tidak hanya oleh pihak-pihak tertentu saja yang terlibat dalam proses pembangunan ini. Yang ketiga adalah kesetaraan sosial. Ini tidak hanya didominasi oleh pihak-pihak tertentu. Tidak boleh ada kesenjangan sosial. Ketika sebuah pembangunan terjadi kesenjangan sosial, maka yang terjadi adalah kecemburuan sosial. Dan apabila ini terjadi, maka yang akan terjadi adalah berbagai macam kekacauan dalam kehidupan. Kemudian yang keempatnya yaitu kesetaraan ekonomi, yang merupakan pembagian sumber daya yang dilakukan secara adil. Tidak boleh ada istilah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tentu di negara kesatuan Republik Indonesia, kesetaraan ekonomi itu dipandang sebagai sesuatu yang pantas ditegakkan secara adil. Yang kelima yaitu kesetaraan moral, yaitu memiliki nilai yang sama. Siapapun di negara Republik Indonesia ini memiliki kesempatan hidup yang sama, apakah dia berasal dari agama apapun. Selama agama itu diakui oleh negara, maka mereka memiliki kesetaraan dalam bidang moral. Kemudian yang terakhir, kategori kesetaraannya yaitu kesetaraan lainnya yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan bersama. Inilah paling tidak kategori kesetaraan yang penting untuk diperhatikan. Kemudian, bagaimana kesetaraan dalam pandangan Islam? Mari kita coba pahami. Dalam Islam merupakan sebuah agama yang sangat komprehensif, mengajarkan berbagai macam urusan. Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana kita melakukan ritual ibadah saja, tapi Islam merupakan sebuah agama yang sangat sempurna, mengatur seluruh urusan manusia, termasuk bagaimana Islam memandang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bisa kita lihat di dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini menjadi ciri, menjadi tanda bahwa siapapun yang Allah ciptakan, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidaklah dibeda-bedakan. Lalu yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, yaitu ini bisa kita lihat di dalam firman Allah yang lain, yaitu Quran Surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya
kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Para siswa yang dirahmati Allah, demikianlah paparan singkat tentang materi matsama, yaitu tentang kesetaraan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi tentang kesetaraan ini dengan sebaik-baiknya dan bisa diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum diakhiri, ada tugas yang penting kalian kerjakan di rumah, yaitu kalian diminta untuk melaksanakan latihan soal. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan, kemudian kirimkan hasilnya melalui link yang sudah ditentukan oleh panitia. Pertanyaan pertama, tulislah sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal. Pertanyaan yang kedua, tulislah perbedaan kodrati laki-laki dan perempuan yang kalian ketahui. Kemudian pertanyaan terakhir, sebutkan contoh dari kesetaraan sosial yang ada di sekitar lingkunganmu. 3 pertanyaan ini yang harus kalian kerjakan, kemudian kirimkan jawabannya melalui link yang sudah ditentukan. Para siswa sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Sebelum diakhiri, perlu Bapak sampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita, yaitu kesetaraan merupakan hak pribadi yang wajib dijaga dan dipelihara oleh semua pihak untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Inilah materi kita dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Para siswa yang dirahmati Allah, demikianlah penyampaian materi matsama pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini senantiasa memberikan wawasan dan bisa menambah pengetahuan bagi kalian yang pada akhirnya kalian bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya marilah kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan pembacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat dan insyaallah kita bertemu dalam proses pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.